Warta Jemaat Kebaktian Hari Minggu 21 Juni 2020. Jemaat Kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Rusmayati, Sarjana Teologia. Liturgi yang digunakan, liturgi hari Minggu bentuk ketiga, versi darurat musibah corona, model rumah tangga. Diberitahukan bahwa untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara online streaming di Facebook dan di YouTube dengan membuka link video lengkap yang dibagikan di WA grup Majelis Jemaat dan grup lingkungan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap kepala keluarga dan persembahan syukur lainnya. Kolekte atau persembahan dapat diserahkan secara mandiri ke kantor BPA Majelis Jemaat GKI Bukittindu melalui Bendahara Saudari Diakon Rika Oktavianti setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Atau ke Bank Kalteng dengan nomor rekening 1000201052462, rekening Majelis Jemaat GKI Bukittindu, dan mengirimkan foto resi atau bukti penyetoran. Mari kita tetap taat mengikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, diam di rumah, keluar bila hanya ada sesuatu yang sangat perlu. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu dengan keyakinan. Kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Sebagai wujud syukur atas kasih setia Tuhan, mari kita datang menghadap hadirat-Nya, seraya memuji dan memuliakan Tuhan bersama keluarga di rumah masing-masing. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
menyembah. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita bersama-sama menerima votum dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas kebaikan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari, untuk kesehatan, kecukupan, dan sukacita, serta berbagai hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Pada saat ini, kami pun datang mengaku segenap dosa dan kesalahan kami, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kami dengan darah-Mu yang kudus, dan ajarlah kami untuk selalu taat akan perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela,
Pembacaan Alkitab kita yang pertama terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa?" Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Pembacaan Alkitab kita yang kedua terambil dari kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-42 yang berbunyi demikian. "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan sebagaimana yang sudah dibacakan bagi kita pada hari ini. Yang pertama Kejadian pasal 22 ayat yang pertama hingga yang keempat, dan bacaan kedua Matius 10 ayat 40 hingga yang ke-42. Menjadi dasar pemberitaan bagi kita sekalian. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur untuk hari ini yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami ingin bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kiranya memberkati kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan dengan demikian, kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang minggu yang baru ini dengan arahan kasih dan setia-Mu. Berkati kami yang mendengarkan dan berkati pula hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih jauh masuk dalam bagian firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang menjadi sebuah pertanyaan dan dapat dijawab secara pribadi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Tuhan, apa yang membuat seorang suami bekerja keras untuk keluarganya? Apa yang membuat seorang istri melayani keluarganya tanpa batas? Dan apa pula yang membuat seorang ibu rela untuk tidak tidur semalaman demi menjaga anaknya yang dalam keadaan sakit? Serta apa yang membuat seorang anak bersedia untuk membantu pekerjaan orang tuanya di rumah? Apakah itu semua karena uang, upah, atau gaji? Saya yakin percaya cuma yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jawabannya adalah tidak. Jika tidak, apa yang kemudian melandasi semua itu sehingga dapat dilakukan oleh setiap orang? Yang pertama adalah tanggung jawab dan yang kedua adalah cinta. Kedua hal ini membuat setiap orang bersedia melakukan segala sesuatunya dengan baik, tanpa memperhitungkan seberapa lelah ia bekerja dan tidak menilai semua pekerjaan itu dengan uang. Kedua hal ini menunjukkan ketaatan dan kesetiaan terhadap sesuatu yang diembankan kepadanya. Dan juga membuat setiap orang dapat melakukan semua pekerjaan itu tanpa mengeluh, dengan sukacita. Jika tidak uang, apakah ada hal lain yang diperoleh oleh kita atau orang-orang di dalam kehidupannya ketika ia melakukan semua pekerjaan tadi dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh cinta dan kasih? Ya, ada. Bagaimana ia akan memperoleh cinta kasih yang semakin besar dari mereka yang menerima hasil dari pekerjaan itu. Yang jika kita pikirkan dan kita renungkan, nilainya jauh lebih besar dari uang. Jemaat Tuhan, Kejadian pasal 22 ayat yang pertama hingga yang ke-14 memperlihatkan bagaimana seorang Abraham yang memiliki sikap yang taat dan hormat kepada Tuhan. Dalam ketaatannya terhadap Allah ketika ia diperintahkan untuk mengorbankan putranya Ishak. Maka tanpa ragu Abraham pergi membawa anaknya untuk dikurbankan. Mengapa Abraham bersedia melakukan semua itu? Sedangkan ini adalah putra semata wayangnya. Karena baginya anak yang ia miliki pada saat itu semata-mata pemberian Tuhan. Dan kemudian melakukan kehendak Allah itu adalah sebuah kewajiban baginya. Dan ia tidak menyesal melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Allah di dalam keberadaan hidupnya. Ketaatan dan kesungguhan hati yang dimiliki Abraham kepada Allah di dalam kehidupannya membuahkan hal yang sangat luar biasa. Membuahkan kasih dan setia Allah yang semakin berlimpah di dalam kehidupannya. Allah semakin menyayangi dan mengasihinya dalam segi kehidupannya. Karena sesungguhnya apa yang diperintahkan Allah pada saat itu baginya hanyalah sebuah ujian semata untuk melihat seberapa besar ketaatan
dan kesetiaannya kepada Allah. Dan semua itu telah terbukti, kemudian Allah memberikan ganti baginya untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai kurban, yaitu seekor domba jantan yang telah disediakan Tuhan di semak belukar. Jadi dapat dikatakan ketaatannya membuahkan berkat yang semakin melimpah. Lalu kemudian Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 hingga yang ke-42 ini pun membicarakan tentang apa dan bagaimana seharusnya kita bertindak terhadap setiap utusan Allah ataupun sesama kita manusia. Artinya apapun yang kita perbuat terhadap orang lain, maka secara tidak langsung kita sudah memperlakukannya atau kita sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dan setiap orang akan melakukan akan menerima upah dari apa yang ia perbuat. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 40 hingga yang ke-42 dari Injil Matius pasal 10 ini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang anak kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Nas ini pun ditutup dengan penegasan, saudaraku jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, bahwa Allah itu bukanlah Allah yang hanya omdo atau omong doang, melainkan Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ia akan menepati janjinya bahwa setiap orang akan menerima upah dari setiap perbuatannya, sekecil apapun yang sudah dilakukannya. Jadi jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa perlu bagi kita untuk menghargai setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Melakukan setiap tanggung jawab itu dengan sukacita. Memperlakukan setiap orang dengan baik, dengan penuh cinta kasih sebagai wujud iman kita kepada Allah. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Layanilah atau lakukan saja dengan tulus segala sesuatunya. Karena segala sesuatu itu dipercayakan oleh Tuhan. Sebagaimana Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka semuanya akan mengikutimu tak terkecuali upah berupa materi atau berkat lainnya. Bahkan yang paling sederhana seperti ucapan terima kasih sekalipun telah Tuhan sediakan bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu dan kami percaya hal ini boleh menguatkan kami dan memampukan kami untuk terus menunjukkan iman dan percaya kami kepada Tuhan secara nyata. Bapa di surga, pada saat ini kami mau menaikkan syafaat kami bagi jemaat Tuhan di mana saja berada. Berkatilah kehidupan mereka dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, dalam harapan dan cita-cita. Mampukan jemaat Tuhan untuk menjadi orang tua yang menjadi teladan kasih bagi anak-anak terkasih. Mampukan mereka untuk menunjukkan kebaikan Tuhan dalam segenap perkataan dan perbuatan. Diberkatilah segala sesuatu yang kami lakukan, agar dengan demikian sungguh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami dalam pertumbuhan. Diberkatilah mereka, agar mereka tumbuh menjadi anak yang boleh menyukacitakan hati Tuhan
Dijadikan mereka sebagai anak yang taat kepada orang tua, diberkati dalam pendidikan, harapan dan cita-cita mereka. Dibimbinglah mereka dalam masa muda mereka, agar mereka boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang bersuka cita untuk pertambahan usia, kelahiran maupun usia pernikahan. Biarlah mereka boleh hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan dan takut akan Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menggapai harapan dan cita-cita mereka dengan baik. Saat ini juga ya Tuhan, kami mendoakan setiap mereka yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Diberkati, diurapi mereka dengan perkenanan Tuhan sekiranya. Ada kesehatan, ada kesembuhan dan kepulihan yang boleh dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati segenap keluarga agar mereka juga dimampukan menjaga dan merawat orang yang mereka kasihi dengan baik dan penuh dengan kesetiaan. Diberkatilah setiap tenaga medis yang pada saat ini juga berjuang untuk memberikan kebaikan bagi mereka yang sakit. Agar hidup mereka diberkati dengan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk menunjukkan kebaikan Tuhan dalam segenap karya nyata mereka. Diberkatilah janda duda, anak yatim piatu dan orang terlantar. Diberkati dalam kehidupan hari lepas hari agar dimampukan menggapai harapan dan cita-cita dengan baik. Dengan keyakinan bahwa Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan di dalam kehidupan sekalian mereka. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan pekabaran Injil Tuhan. Sekiranya pekabaran Injil Tuhan boleh semakin merambat. Walaupun segala sesuatunya pada saat ini Tuhan masih kami lakukan melalui media sosial. Kiranya kami dapat menjangkau banyak jiwa melalui apa yang Tuhan percayakan ada dalam hidup kami pada saat ini. Demikian ketika kami akan memasuki era new normal. Engkau memberikan hikmat kepada kami. Sehingga setiap keputusan adalah keputusan yang terbaik, yang sangat bijaksana. Bahkan membawakan kebaikan bagi sekalian orang. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya. Bapa di surga, Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini. Agar bangsa dan negara ini ya Tuhan diberkati, dilindungi. Memiliki para pemimpin yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Dan juga boleh memberikan keputusan-keputusan yang baik untuk kelangsungan bangsa dan negara ini. Serta boleh memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bapa di sorga, di tengah pandemi ini, di tengah begitu banyak ketakutan, kegentaran kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Bahwa segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Dan kami percaya ada waktunya Tuhan untuk mengangkat segala sesuatunya dalam hidup kami. Dan kami boleh dimerdekakan di dalam kasih dan setiamu. Diberkati para hamba Tuhan yang boleh bekerja untuk melayani Tuhan. Tuhan, Engkau memakai kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Sehingga sungguh nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Pun pemeliharaan Tuhan nyata untuk segenap anggota keluarga kami. Terpujilah namamu Tuhan. Seluruh kehidupan kami, seluruh keberadaan kami, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang dengan setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Seraya kita mendengarkan firman Tuhan tentang persembahan sebagaimana yang ditulis dalam Mazmur 96 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dengan tidak henti-hentinya kepadamu atas segala hal yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah mencukupkan dan memberikan limpah sukacita dalam hidup kami. Kami mau bersyukur dan menyerahkan persembahan kami kepadamu, yang kami bawa dengan ketulusan hati kami. Berkenanlah kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini. Sertanya Engkau memberkati segala yang ada dalam hidup kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskinku Engkau, ketulusannya miliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Bersama-sama sekalian orang percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.